Allah menampakkan diri kepada Musa. Itu perjanjian lama. Allah menampakkan dirinya, ya. Tetapi di perjanjian baru Allah menampakkan dirinya melalui dirinya firman-Nya itu. Firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Bukan Allah itu yang turun ke bumi seperti Oneness mengatakan Allah yang ditusuk, Allah yang dibunuh. Bukan, tetapi firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke bumi. Dia menampakkan diri melalui Yesus. Makanya ada dalil di dalam Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dari Allah itu. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bang Juma, bertobat kalian. Ya. Baik. Baik. Di dalam 1 Samuel 3 di situ ada kata gala. Gala itu artinya menyingkap, menyatakan diri, bukan memperlihatkan wujud. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, dan juga Yohanes mencatat itu. 1 Yohanes 1:18. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Elohim. Satu. Iya, Yesus kan enggak Elohim, Bang Juma. Enggak, tunggu dulu, sabar Bu Dani. Sabar. Berarti yang datang di Samuel menampakkan diri di Silo itu siapa? Hantu. 2. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kamu lihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti yang datang kepada di Silo itu bukan Bapa. Ketiga, Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia. Tidak bisa manusia melihat aku Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak bisa. Faktanya Silo hidup. Samuel hidup. Berarti yang dilihat oleh Samuel itu bukan Tuhan. Jadi, lalu kemudian Nabi Musa, tadi saya sudah menjelaskan di Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan nomor 53, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Jadi jangan memperbodoh diri, jangan memperbodoh diri. Kata gala di dalam 1 Samuel itu menandakan bahwa Tuhan mengungkap. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan, kebesaran, wujud, eksistensi Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Manusia? Bukan. Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Dunia ini yang membuatnya? Tidak. Yang membuat terjadinya siang dan malam itu adalah pencipta alam semesta. Jadi orang berakal dengan melihat tanda siang dan malam sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Tidak mesti dia datang menjadi baik. Mama, nenek, oh Tuhan kita ada. Pada hari ini lahir Tuhan. Gak ada itu. Itu pagan. Itu pagan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab. Bagi orang berakal, terjadinya siang dan malam yang bukan dilakukan oleh manusia sehingga ada malam ada siang. Bukti keberadaan Tuhan itu ada. Jadi tidak perlu dia datang menjadi manusia. Karena manusia itu lemah. Manusia itu tatarannya bukan khalik. Dia masuk ke dalam zona yang membawa mereka, mengantar mereka ke perjalanan waktu dan ruang. Sedangkan Tuhan mustahil terkungkung dalam konsep itu. Itu mustahil. Makanya orang Kristen ini harus belajar tauhid dulu, belajar akidah yang benar. Kenapa? Karena orang Kristen tidak bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya simpulkan Bu Darni, kata Yesus di dalam ajaran dia bahwa tidak ada yang pernah melihat Bapa. Kata Musa, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Bapa. Nggak ada. Nah, orang Kristen kebalik. Orang Kristen di saat Tuhan memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya melalui perantaraan Nabi dan alam semesta, orang Kristen terbalik. Tuhan menyatakan dirinya dalam wujud manusia untuk dibunuh. Ini ajaran dari mana datangnya ini? Kok ada aneh kali, ya? Aneh. Yesus tak mengajarkan demikian. Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesus yang dalam pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan?
Di surga, Bapakku di surga, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Itu penjelasan Yesus. Berarti yang di bumi yang melata ini siapa? Manusia. Berarti siapa yang menuhankan yang melata di bumi? Ya, yang melata di bumi ini adalah manusia. Maka dia menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Itulah karisting. Makanya Yesus pada endingnya, enyahlah daripada aku Budarni. Aku tidak mengenal engkau Budarni. Engkau adalah pembuat kejahatan Budarni. Ya, itu fakta, itu dalil, nggak bisa dibantah. Demikian. Mungkin ada Dinda yang mau lanjutkan. Ini terakhir ya. Terakhir, karena ada juga 1 jam lebih. Tadi sudah saya tunjukkan dalil karena Bang Juma mengatakan Yesus ini siapa? Mana mungkin Allah itu datang menunjukkan dirinya ke bumi, kan seperti itu. Tadi sesuai dalil, kita baca dulu di dalam 1 Samuel Kejadian 12 ayat 7. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, katanya, ya kan? Terus di dalam Keluaran 6 ayat 24. Keluaran 24 pakai dalil kita ngomong. Keluaran 24 ayat 9. Ayat 9 sampai 11. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, di situ sudah menampakkan diri ya Allah itu melalui malaikat, melalui siang awan, melalui ini dan ini. Dan Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman. Firman Allah itu yang menjadi manusia, turun ke bumi. Itu juga bagian dari diri Allah itu. Jadi begitulah di kekristenan. Jangan Bang Juma bilang ini buku Kejadian Keluaran ini tidak benar. Ini buku orang Yahudi, ini tidak bisa, ini kita buang. Makanya kalian seharusnya ada buku kalian seperti ini. Ada Kejadian, ada Keluaran. Itulah Taurat. Di sana menuliskan, maka Allah mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat, karena di situ diajarkan kebenaran. Kami orang Kristen nggak akan mungkin membuang ini. Kami tetap, jadi umat Kristen ini tetap memakai buku ini karena ini nubuatan tentang kedatangan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Di sana dinubuatkan lalu digenapi kedatangan Yesus menjelma sebagai manusia. Itulah firman Allah menjadi manusia turun ke bumi. Itulah siapa? Itulah Yesus. Kalian coba terangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah kalian itu pernah para nabi itu berbicara dengan Allah. Coba mana dalilnya? Jangan ambil dari kitab Alkitab kami. Itu tentang Musa itu dari Alkitab ini tuh dapat. Kalau enggak dari mana kalian tahu? Karena Alkitab ini duluan 600 tahun baru datang Al-Quran. Berarti kalau ada pun di situ tentang Yesus, tentang Isa, tentang Musa, tentang Daud, berarti duluan ada Al-Quran ini. Berarti kalau duluan ada Al-Quran ini, kalian harus sama dong aturannya, jalur ceritanya, pindah juga ke situ. Kalaupun penyempurna, harusnya sama juga. Di sini dikatakan Allah menampakkan diri menjadi malaikat atau ke api. Dia mendatangkan dirinya seperti itu. Begitu juga dengan Yesus. Yesus ini adalah firman Allah itu, menampakkan diri Allah itu melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Sekarang terangkan di dalam Al-Quran bagaimana cara Allah kalian menampakkan diri kepada para nabi. Ada juga kan di dalam Al-Quran kalian dikatakan Allah berbicara kepada Musa dari sebalik pohon, kan katanya kan. Nah berarti coba terangkan lagi di dalam Al-Quran kalian, sama seperti kami ini. Kami udah jelas menampakkan diri Allah itu melalui firman yang telah menjadi manusia di dalam Perjanjian Baru. Itulah kekristenan Yesus. Silakan. Oke. Wa ma kana, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Ini didukung oleh kitab orang Yahudi. Ya, bahkan Paulus pun mendukungnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tak ada manusia yang pernah kemudian melihat Tuhan. Maka Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu.
Kalau bukan wahyu, melalui perantaraan tabir seperti yang dialami Nabi Musa. Tuhan berbicara di balik tabir, ya, diseru dari balik pohon. Kemudian yang ketiga, Tuhan datang berbicara melalui malaikat. Itu karena Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke bumi bicara dengan manusia? Tidak mungkin. Maka Tuhan datang berkomunikasi, menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu. Yang pertama. Yang kedua melalui perantaraan tabir. Dan yang ketiga ada melalui perantaraan malaikat. Yesus melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Musa melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Abraham melalui wahyu, melalui malaikat. Kejadian 31 nomor 11, malaikat kemudian berkata kepada Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhanku. Jadi yang datang kepada Abraham itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Yesus itu malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 10:34, kau hanya manusia, tapi kau menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tuhan dalam arti kata, wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Makanya mereka disebut rasul. Nah, bagaimana umat Islam kemudian tidak pernah melihat Tuhannya, sementara Kristen membunuh Tuhannya? Pembedanya seperti apa? Orang Yahudi juga tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Islam tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Kristen melihat bahkan membunuh Tuhannya, maka mereka kemudian beriman. Apa polanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya malam dan siang, dapat tanda-tanda kebesaran, keberadaan dari Allah bagi orang-orang yang berakal. Cukup kok itu. Cukup bagi kami. Dengan bercermin, melihat diri kita ini siapa? Tangan kita bukan punya kita, mulut kita bukan punya kita, tubuh kita bukan punya kita, bahkan kepala kita ini bukan tubuh kita, bukan punya kita. Bahkan ruh yang ada dalam diri kita bukan punya kita. Lalu punya siapa? Punya Allah, punya Tuhan yang maha menciptakan. Kita bukan siapa-siapa. Apa yang ada pada diri kita ini hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Roh yang ada pada diri kita hanya kemudian sebagai bahan untuk menghidupkan jasad kita ini. Ketika roh Allah keluar dari tubuh kita, selesai kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu tidak sampai kepada orang penganut pagan. Orang yang memahami dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itu akan sampai kepada eksistensi Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Bagaimana cara kita melihat Tuhan? Lihat alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhan. Tidak perlu Tuhan yang maha besar itu datang ke atas muka bumi menjadi manusia. Ya, karena orang yang berakal akan sampai kepada Tuhannya. Kita bisa berbicara, siapa yang memasang alat itu? Orang tua kita? Tidak mungkin. Yang memasang alat sehingga kita bisa berbicara, dialah sang pemilik segala-galanya, yaitu Sang Khalik, pencipta alam semesta yang menciptakan manusia. Kejadian 6 nomor 3. Aku Tuhan berkata, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Berarti tubuh kita ini ada roh di dalamnya. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Jasad kita, jasad biologis kita, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita adalah firman Tuhan, roh kita adalah roh Tuhan. Kita dan Yesus adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan. Bedanya, Yesus hanya diberi mujizat karena dia adalah nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel untuk kemudian menyadarkan Bani Israel. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak sadar-sadar, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Bahkan tidak cukup dengan itu. Mereka orang-orang Farisi menciptakan sekte baru bernama Kristen, di mana Kristen inilah kemudian perpanjangan tangan Dajjal di atas muka bumi, membantu setan untuk menyesatkan manusia agar manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, yaitu menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Oke. Sini kita mau zuhur dulu. Silakan. Aku izin. Ya, Bu Darni, makasih. Terima kasih dulu. Bu Darni. Ya, belum Ibu Darni jawab. Bu Darni. Oh. Iya. Aku. Oke. Kita sambung dikit. Saya punya referensi, punya
Advent ke-7 juga ini Bu Darni. Boleh kita bacakan ya? Ini sejarahnya menarik ini. Oke. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke sana, saya izin juga dari Al-Quran. Kita tadi masih di hukum ke-1. Ya. Jangan lari-lari. Betul. Ini berkaitan dengan hukum ke-1. Pasti ini tidak akan kemana-mana. Berkaitan dengan bagaimana mengenal Tuhan dan sebagainya. Pertama di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mungdirin al-ayah. Manusia itu adalah umat yang satu. Itu sejarahnya, manusia itu umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan seterusnya sampai akhir ayat dijelaskan, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi untuk mengenal Tuhan, awalnya manusia itu umat yang satu. Terjadi perselisihan di antara manusia, maka disitulah Tuhan mengutus para nabinya untuk menegakkan keadilan, mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nah, itu bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan, diutusnya para nabi. Dan setiap para nabi, mereka mengajarkan tentang, pertama, tentang satu Tuhan. Kedua, Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia, atau Tuhan itu berubah menjadi manusia, atau Tuhan itu manusia. Tuhan itu juga tidak bisa dilihat di dalam ajaran para nabi, karena yang bisa dilihat pasti dia bukan Tuhan. Itu dijelaskan kan? Tadi sudah dibahas 1 Timotius 6 nomor 16, di Yohanes 5:37 dan seterusnya. Bahkan bumi ini tidak sanggup menampung Tuhan dan seterusnya dijelaskan. Itulah bagaimana caranya mengenal Tuhan. Nah, lalu bagaimana ketika ajaran Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia? Saya teringat kitab Bu Darni sendiri yang membahasnya, yaitu di KPR 14 nomor 11. Di situ dikatakan apa? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Ternyata kitab Anda sendiri mencatat yang namanya turun ke bumi menjadi manusia itu konsep ajaran dewa-dewa. Itu dulu perlu dipahami Pak Bu Darni. Karena kitab Anda sendiri yang mencatat yang namanya dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia, itu ajaran para penyembah berhala atau disebut ajaran pagan. Kitab Anda sendiri yang mengkonfirmasi itu, ya. Di situ dikatakan dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau Kristen ajarannya Tuhan telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang membedakan antara ajaran pagan dengan ajaran Kristen. Beda kalimatnya. Kita kembali ke originalnya. Dewa-dewa telah turun ke bumi ke tengah kita dalam rupa manusia. Maka di situ dikatakan Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Begitu juga ajaran keyakinan Kristen. Theosnya telah turun ke bumi dalam rupa manusia berbentuk Yesus, atau namanya Yesus. Yesus anak manusia yang melakukan keajaiban, melakukan mujizat, dituhankan oleh Kristen yang bersumber dari ajaran pagan. Karena dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena ajaran Yesus sendiri, dia tidak mengajarkan kalau dirinya itu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan, Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, ajaran konsep seperti ini dari mana lahirnya? Kalau kita buka sejarahnya juga, ya. Nah, ini menarik di sini. Ajaran-ajaran konsep yang dipaparkan oleh Bu Darni dari tadi. Sebentar, saya buka. Ustaz Alif, itu beda ya dengan Kristen ya, dewa-dewa turun ke bumi itu ya, beda ya? Beda kan? Beda. Kalau ajaran pagan Yunani, di sini dikatakan dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Ini contoh Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Ini ajaran dewa-dewa pagan Yunani. Tapi ajaran Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Ini beda, ya. Beda kan? Ini beda tidak kan, sama, kecuali beda. Kecuali mereka yang berakal sehat. Oke. Nah, bisa para rasul berapa itu? Ini KPR 14 nomor 11. Oke, silakan. Ya, di sini dikatakan, cuman di sini kan beda. Oke. Mohon izin. Ya. Dinda, tolong original teks dewa-dewa itu tertulis apa di situ? Kita buka. Yohanes 1 kita buka dulu nomor 14. Tuhan jadi daging itu apa di situ kata Tuhan? Sama enggak? Theos, silakan.
Teos Gurunda. Assalamualaikum Gurunda semua. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Fandi. Lanjut. Oke. Nah, ini kita buka ya. Kita buka dari Bible Interlinearnya di sini. Kita buka KPR 14 nih. KPR 14 nomor 11. Di sini dikatakan apa? Bahasa Yunaninya? Theos. Theos. Ya. Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke, jelas ya. Ini ajaran Kristen. Ini ajaran Kristen, bukan ajaran Yahudi. Sementara Yesus sendiri berpaham Yudaism. Ketika ditanya tentang ketuhanan, dia mengatakan Tuhan itu Esa. Dia sepakat dengan ahli Taurat, dengan orang Saduki berkaitan dengan Tuhan. Markus 12 nomor 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Di situ Yesus ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, mereka sepakat tentang ketuhanan. Elohim itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Itu ajaran Yesus, dia tidak berbeda dengan ajaran Yahudi. Tapi ajaran Kristen berbeda dengan ajaran Yahudi, otomatis berbeda dengan ajaran Yesus. Karena Yesus melakukan banyak keajaiban, dipahami oleh orang penyembah berhala, penyembah dewa. Karena contoh di sini Paulus melakukan mukjizat, maka Paulus dianggap dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Begitu. Nah, ya, bentar, betul bentar, ya? Ibu Darni, ya, Ibu Darni, bentar. Yang di bawah jangan bilang sama ya, beda-beda ya, beda. Beda. Aku ya. Nah, sekarang kita buka. Aku dulu, udahlah panjang kali. Ini nomor 14. Sebentar. Ke Yohanes 1 ya. Oke. Yohanes 1 kita buka dari sini. 1:14. Yohanes 1 Nomor satunya lihat. Nomor satunya dulu, Dek. Sorry. Yohanes 1 nomor 1. Nomor 1. Iya. Oke. John 1 nomor 1. Nah, udah ini. Theos Apa tuh? Theos tamat kalau di sini. Ini Theos. Logos itu adalah Theos. Nah, logos adalah Theos, adalah logos. Itu ya? adalah Theos. Nah, Ya, Theos. betul. Theos menjadi daging. Berarti Yesus, Theos, Dewa Menjadi menjadi daging. Yesus. Oke. Dah, selesai. Lanjut. Sip. Kita buka kamusnya biar tidak salah paham juga ya. Sebentar Bu Darni, habis ini saya kasih Bu Darni 3 hari 3 malam berbicara setelah komal ditutup. Oke. Di sini dikatakan kamus Bible Study ini ya, Bible Study Tool. Nah, di sini jelaskan. Theos itu siapa? Nah, gitu kan. Kita pakai lah ya, kita pakai di sini bahasa Inggris, kita coba terjemahkan aja. Kita terjemahkan biar sama-sama kita paham. Oke. Theos, ini kamus Bible-nya punya Kristen ya. Theos di sini dikatakan nih, penggunaan dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewi, keilahian, trinitas. Tuhan Bapa pribadi pertama dalam Trinitas, Kristus pribadi kedua dari Trinitas, Roh Kudus pribadi ketiga dari Trinitas. Ini penjelasannya kitab Kristen. Ini Bible Study Tools ya. Ini belajar Bu Darni, dari sini belajarnya harusnya. Ya, berkaitan dengan Theos tadi. Nah, Theos ini yang tadi di KPR 14 nomor 11 turun ke bumi dalam rupa manusia. Ya, ini dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewi, keilahian Trinitas. Ini dijelaskan nih di sini jelas. Nah, sini jelas ya. Udah jelas semua. Nah, sekarang kita buka sejarahnya dari mana sih Trinitas ini? Kan gitu. Ini punya Advent hari ke-7, oke? Agape kasih Advent hari ke-7. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti 3. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Oke? Diperkenalkan oleh Tertullian, ya. Tertullian di abad kedua, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu keteosan
ya. Dan Mati maja. menyimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tapi bukan satu oknum. Dan seterusnya panjang lebar. Di sini dijelaskan termasuk ayat titipan ada 3 yang bersaksi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini dijelaskan ayat ini padahal ayat sisipan atau bukan ayat asli. Ini sejarahnya Trinitasnya. Makanya tadi memang imannya Kristen ngiblatnya itu bukan kepada Yahudi atau Yudaism, karena berbeda konsepnya. Mereka tidak meyakini Tuhan itu menjadi manusia. Bilangan 23 nomor 19 sudah dikatakan Elohim itu bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga berdosa dan seterusnya. Makanya kalau Kristen lebih klopnya ke sini. Ini panjang. Ini bukan punya kami, ini punya Bu Darni ya. Punya Bu Darni. Tolong nanti setelah dikupas ini Bu Darni jangan hubungi orang-orang petinggi di Advent hari ke-7 untuk menghapus website ini. Kasihan. Ini pelajaran ilmu yang sangat mahal, oke? Jangan suruh dihapus lagi website ini karena ini sangat informasi sangat berguna untuk kita semua. Di sini dijelaskan. Penulisnya siapa? Oh, sebentar, nanti saya kasih ya. Bang Jibril. Punya Advent hari ke-7. Makanya saya bilang jangan suruh tutup website ini atau catatan ini atau jangan nyuruh diedit, bahaya nanti. Ini informasi ya. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti 3 yang diadopsi sebagai bahasa Latin, Trinitas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato di abad keempat sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf-filsuf Yunani. Plato telah dinamakan ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki 3 teos. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak. Konsepnya diperhalus dari konsep ajaran agama 3 teos yang dulu, menunjukkan bahwa Tuhan Bapa dan seterusnya. Di sini dijelaskan ini. Ya, nih ya. Siapa ini penulisnya? adalah Penulisnya nih. Sebentar, sabar aku dulu. Tadi saya sudah bilang, iya sebentar. Saya cuma bilang ini ilmu yang berharga, ilmu yang mahal. Jangan suruh dihapus. Oke. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria di abad ke-15 yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa Bapa. Nah, makanya nih himne Platonis kan di dalam Yohanes 1 sampai 14. Nih, ajaran tentang dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut ini mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bumi di setiap agama dunia kita sejak dahulu. Ajaran agama dunia ya, agama bumi. Babylon ada, India ada, nih Yunani ada, Mesir ada. Sabar, sedikit lagi, setengah menit. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam mengadopsikan doktrin Trinitas oleh gereja. Ya, masih panjang, masih banyak, tapi Anda penasaran? Yes. Ini Anda buka. Jangan dicari orangnya dan jangan diintimidasi. Kasihan dia ya. Dia sudah buat websitenya dan ngasih sumbernya sangat ilmiah. Ya. Udah ya. Diterjemahkan oleh namanya ada, sumbernya ada. Iya. Oke, mute. Nah, terima makanya kasih kepada jelas ya. kepada Makanya Bang Alif. Udah. Ya, sedikit lagi. Maka sedikit lagi nih. Sedikit lagi, makanya nih dewa yang mati dan bangkit kembali itu sudah tidak asing sebenarnya. Nih ya, saya jelaskan ya. Sebelum kelahiran Yesus bahkan kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali, tadi kan dewa ini Theos ya. Dan Yesus juga diyakini sebagai Theos, juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi tentang agama bumi, bukan agama samawi atau agama langit, tentang dewa yang mati dan hidup dan mati, yang mengalami kelahiran, mati dan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam maut, setelah kematian dan setelah itu terlahir kembali atau bangkit. Nah, ini sudah ada
Nih, saya kasih tahu ya, banyak yang mirip dengan Tuhannya Bu Darni. Nanti nggak apa-apa, Anda berdamai dengan Tuhan-Tuhan mereka ini. Tuhan dan dewa laki-laki atau figur-figur tersebut di atas yang tadi dibahas adalah contohnya Osiris, Adonis, Tammuz, Jalmoksis, Ponis, dan Mang Odin. Nah, ini ada ya. Jadi semuanya ada konsep dewa-dewa seperti ini. Jadi bukan hal yang baru. Cuma tadi dijelaskan menurut kita sejarahnya Trinitas itu konsepnya diperhalus atau diamati, ditiru, dimodifikasi. Namanya ATM. Begitu Bu Darni. Saya pesan Bu Darni karena Bu Darni orang Advent ke-7, jangan intimidasi orang yang sudah membuat pemaparan ilmiah ini karena dia juga berdasarkan fakta sejarah. Kasihan mereka, ini sebagai bahan edukasi ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Alif yang sudah begitu banyak untuk menjabarkan penjelasan. Mantap dari Ustadz seorang Ali. filsafat. Berarti Bu Darni ini nyembah Tunggu dewa dulu, ya. Bang Mantap lah Ardiansa. ini. Mantap. Ya, sabar. Iya. Nah, terima kasih sudah mengatakan pendapat. Itu pendapat seorang filsafat, ya kan? Ya, kalau filsafat itu kan itu bebas-bebas Sejarahnya, aja sejarah. menerangkan. Bukan tentang. Iya, walaupun sejarah itu kan seorang filsafat. Seorang filsafat itu ya sah-sah saja dia untuk mengkritik-kritik. Namanya dia nggak bertuhan, ya kan? Dikritikinya lah semua orang yang bertuhan, ya kan? Sekarang kembali kepada kisah para rasul 14. Jangan baca ayat yang satu itu aja, Abang Alif yang ganteng. Kita baca ayat 4. Malah keren, baca semua juga boleh. Oke, orang silakan. banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi. Nah, pada saat itu orang Yahudi yang percaya kepada dewa-dewa seperti itu. Itu barisan yang pihak pertama. Nah, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Nah, ayat 5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bayangkan itu, ngeri perjalanan Paulus. Jangan kalian bilang Paulus itu penyesat. Hidupnya ngeri, mau dilempari, mau ditangkap pun dia, matinya Paulus saja pun dipenggal kepalanya. Kasihan rasulku itu, aku berbahagia aku menjadi rasul. Saya tahu Bu Darni cinta mati sama Paulus, tapi bukan konteks menjelaskan tentang siapa Paulusnya Bu Darni. Ini kan konteks kisah para rasul. Setelah rasul-rasul Iya, betul. itu mengetahuinya, menyingkirlah nomor mereka 11 yang ke kita kota-kota bahas. di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Tetap Paulusku itu memberitakan Injil, walaupun ada yang mengatakan Rasul Paulus Ini kemana Bu Darni ini? Dewa ini katanya. Itu pendapat mereka karena mereka menganggap Rasul itu Paulus itu dewa. Memang pada saat itu orang-orang yang seperti saya itu tidak mau mengganggu kecintaannya Bu Darni terhadap Paulus, itu silakan. Tapi bahas bukan tentang kecintaannya kepada Paulus, konteksnya yang sedang dibahas. Aduh, aku tadi begitu banyaknya Bang Alif ngomong, aku diam dengan manis lah. Aku pendapatku dulu, aku mau ku komentari dulu pendapat kalian itu. Nah sekarang, sesuai dengan kisah para rasul, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Itu Ia Darni, mendengarkan itu Darni. ketika Paulus berbicara. Itu Darni, itu bukan menanyai pemaknaan ayat itu, bukan. Ustadz Alif tidak menanyakan Ini itu. ayatnya kisah para rasul 14 Iya. ayat berapa tadi? Ayat Lama. Bukan ditanya. Oke, kalau gitu 14 gini aja ayat host 11 izin ya. tadi Kalau loh. gitu saya ajarin Bu Darni deh mengenai ayat ini. Dikiranya saya nggak paham kali. Jangan dulu Di dalam dipotong. kisah Aku itu, selesaikan di dulu. dalam kisah Tadi itu kan kalian membilang Paulus bahwasanya Theos datang sebagai manusia. Berarti sama aja Ya, Dewa berdasarkan datang sebagai ayat itu. manusia. Kan kalian bilang tadi Yesus itu datang berarti Yesus ini Theos, kan kalian bilang. Itu kan pendapat mereka orang-orang Yahudi pada saat itu yang penyembah-penyembah seperti itu. Tetapi yang meyakini Yesus Theos itu Kristen atau Yahudi? Nah, maksudnya ini pendapat mereka loh tentang di dalam kisah para rasul ini. Tetapi Paulus ini kan benar-benar makanya. memang ini rasul Yesus. Benar-benar dia penginjilan. Jadi kalau kalian mengatakan seperti Ya. itu, Yesus itu adalah Yang berkata, Theos. Bu Darni ini ya, izin ya, biar kita tidak kemana-mana. Alif, Yang jangan berkata dipotong. Tuhan atau dewa turun ke bumi dalam rupa manusia di situ kaum mana?
kalangan pagan, kafir Yunani, atau itu orang kalangan Yahudi? mereka mengatakan itu karena Yesus itu dianggap itu sebagai dewa, mereka jadi mengatakan seperti itu. Padahal Paulus sebenarnya Yesus itu ini adalah Paulus, firman Allah bukan itu sendiri. Yesus. Tapi karena Ini Paulus. Aduh, Bu Dani nggak paham Paulus berarti. itu, Ini Paulus ini juga yang kan dijadikan rasul. dewa itu Paulus di sini. Iya, mereka mengatakan Paulus ini dewa-dewa yang datang dari langit, Theos yang turun dari langit, ya kan gitu, yang menjadi manusia. Iya. Itu si Paulus. Itu kan pendapat mereka yang sepihak itu. Nah, sementara Paulus Ya, ini memang mereka benar-benar memahami adalah konsep Rasul Yesus. orang yang melakukan mujizat di muka bumi ini dianggapnya sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuma di situ dia bilangnya kepada Paulus. Kenapa dia bilang kepada Paulus? Karena Paulus habis melakukan mujizat dalam perspektif iman Anda, yaitu menyembuhkan yang lumpuh. Betul? Iya. Nggak Mereka salah saya di menganggap sini. Saya nggak paham saking- konteks ayat ini. Saya udah baca. saking hebatnya si Paulus ini, Lanjut, mereka jadi Darmi. mengatakan Paulus ini dewa yang turun dari langit gitu loh. Nah, itu pendapat mereka. Iya, Tapi memang konsep Paulus ini pemahaman memang benar-benar dewa rasul. turun ke bumi dalam rupa manusia sudah dipahami oleh karangan pagan Yunani, betul? Iya, pendapat mereka seperti Betul? itu kepada Paulus. Tetapi Itu Paulus memang dia benar-benar pendapat rasul. mereka. Cuma Memang Paulus pendapat benar-benar rasul, pagan Rasul Yunani Yesus. ini bilangnya Mana kepada sih? Paulus. Itu salah. Yang benar itu sesuai dengan iman Kristen bilangnya kepada Yesus, betul? itu Bang Alip ini aku dari tadi nggak potong-potong Bang Alip ngomong. Itu Aku Darni, katakan itu Darni, Bang Alip. itu Kok takut itu tidak kalian dengan paham. aku? Itu Darni tidak paham Bang pertanyaan Alim Ustaz nggak Alif. fair, Bang Alim nggak Sebentar, fair. Elfrida diam dulu. Bukan nggak Ito. fair. Nggak paham ini kawan-kawan Kristen. Dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Enggak, Biarkan mereka dia nggak ngoceh. paham. Kan sudah Yang dikatakan lain di situ, gini. mereka itu Yang menganggap lain Paulus itu dewa. Iya, itu dengar dulu itu. Itu kan orang yang membenci kakanda Paulus dan mengatakan kepada Paulus, "Woi, dewa kalian itu seperti dewa yang turun ke bumi menyerupai manusia." Kan seperti itu. Iya, Harusnya anggapan jangan mereka. Iya, harusnya jangan dikatakan kepada Paulus. Tapi dikatakan kepada Yesus. Katakan kepada Yesus karena mirip dengan Yesus Iya. gitu. Udah. Ya, di sana di ayat 4 udah dikatakan, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada yang memihak kepada kedua rasul itu. Rasul itu, Paulus itu memang benar-benar memang rasul. Mereka itu bukan dewa-dewa yang turun dari langit seperti yang dikatakan mereka, tetapi karena mereka mempercayai iman mereka seperti itu, asal yang sudah menyembuhkan orang dari penyakit, menghidupkan orang, mereka menganggap itu titisan dewa-dewa. Itu anggapan mereka. Tetapi Paulus memang benar-benar rasul, memang benar-benar dia penginjilan, memang dia rasul Yesus, Isa Al-Masih. Apa yang salah di situ? Kenapa kalian selalu, karena dikatakan orang sana dewa-dewa itu adalah yang turun dari langit, yang datang menjadi manusia, itulah Paulus. Itu prinsip mereka. Tetapi kami tetap mengimani bahwasanya Rasul Paulus itu adalah rasul yang suci. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mengawini anak kecil, dia tidak pernah mengawini banyak para wanita, dia tidak pernah mengawini anak angkatnya, dia tidak pernah menebas kepala leher orang, dia tidak pernah memotong jari-jari orang. Dia selalu menghidupkan kekudusan di dalam penginjilannya. Luar biasa. Terpuji Tuhan Yesus menurunkan Rasul Paulus sebagai rasulnya. Terima kasih. Oke. Udah, ya. Sekarang Oke, aku baik. udah selesai. Mau Baik. turun aku. Bahwasanya aku tadi sudah mengatakan bahwasanya Allah kami itu pernah datang Sabar, Bu menampakkan Darni, Bu dirinya Darni. kepada Ini manusia kalau di didiemin muka kayak bumi gini. ini. Nah, begitu juga dengan Yesus datang ke Bu bumi Darni. ini melalui firman Allah, ya, untuk misi penyelamatan dunia, untuk penyelamatan dunia. Oke, Jadi Bu siapa Darni, yang jangan berada di dalam melebar. Yesus, Bu Darni itu Darni, coba kenapa melebar ke mana-mana itu ini? Coba Ustadz Alif silakan ditanggapi dulu. Ini salah paham Ibu Darni ini. Iya, Bu Darni, saya tidak kemana-mana. Justru saya membantu mencerahkan imannya Kristen yang selama ini mereka banyak lupa mencerahkan Abang atau Alif. banyak luput. Abang Alif menyesatkan Tuh, umat Kristen. bahkan mereka menerangkan jarang sekali Alkitab ini membaca sama ayat kalian. ini. Dulu Bukan kalian itu menerangkan. gantian dulu itu Oke. gantian dulu. Pertama, kita pahami di sini ya Bu Darni, pelan-pelan ya. Yang saya tekankan di ayat ini, ingat di sini dikatakan
ini orang-orang yang menggunakan bahasa Likaonia, ini orang Yunani ya, mengatakan bahwa dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Konsep ajaran tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah dipahami di dalam pemahaman pagan Yunani. Hanya di sini, sebentar sebelum ke hanya, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena di sini Paulus habis melakukan mukjizat, menyembuhkan yang lumpuh, maka dia anggap sebagai dewa. Jadi dalam mitologi Yunani, kalau ada orang, ada manusia bisa melakukan keajaiban, mukjizat dan sebagainya, mereka mengatakan dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuma di sini mereka katakannya kepada Paulus dan kepada siapa di sini? Barnabas. Ini salah dalam konsep iman Kristen. Karena dalam imannya Kristen bukan Paulus dan Hermes dan Paulus ini bukan dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena Paulus ini bukan Tuhannya Budarni. Yang tepat mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia adalah sesuai dengan imannya Kristen itu kepada Yesus. Karena Yesuslah yang dituhankan oleh Kristen, dia melakukan banyak mukjizat dan keajaiban dan dituhankan oleh Kristen sampai detik ini. Dan Kristen selalu menjelaskan kalau Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu imannya Kristen. Orang Yunani ini bertemunya dengan Paulus yang melakukan keajaiban dan mukjizat sehingga dia katakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Paham di sini Bu Darni? Paham, tapi kalian membelokkannya. Kalian yang mengarang cerita. Bukan begitu. Kok itu jadi ditujukan kepada Paulus pada waktu itu mereka menganggap Paulus itu kira-kira kalau kepada Paulus ini benar atau salah? Kan saya udah bilang tadi, kalau kepada Paulus salah, tapi kalau kepada Yesus benar atau salah? Di sini nggak ada Yesus di sini. Iya nggak ada Yesus. Betul, tidak ada Yesus. Tapi kalau kepada Yesus kalimat ini tepat atau salah? Ya, Yesus memang datang sebagai manusia, tapi dia bukan dewa. Cocok. Dia tidak dewa. Iya makanya. Ini anggapan orang-orang penyembah dewa, beda. Kalian yang ya itulah. Makanya di sini dikatakan Theos itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Gitu. Salah, kalian itu membelokkan. Cuma konsep pengajaran dewa turun ke bumi dalam rupa manusia sudah tertanam sangat kuat di kalangan bangsa Yunani. Tadi sejarah Trinitas pun yang namanya tentang Tuhan, sebelumnya mereka adalah penyembah dewa-dewa. Mereka jelaskan. Makanya ketika di sini orang Yesus melakukan penginjilan, katanya penyebaran Bible di kalangan bangsa Yunani karena Yesus sambil melakukan keajaiban menyembuhkan yang lumpuh, maka mereka katakan Paulus ini sebagai Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Seandainya dulu Yesus melakukan penginjilan kepada bangsa Yunani, maka kata itu diberikan kepada Yesus. Karena Yesus hanya datang untuk bangsa Yahudi, makanya dia tidak masuk. Tapi ajaran pemahaman ini disebarkan oleh di abad kedua yang mengkonsep tentang ketuhanan, yaitu mengadopsi konsep ajaran Trinitas, ajaran dewa-dewa di abad kedua, ketiga, dan dikonsilikan di abad keempat. Begitu Bu Darni. Oke, lanjut mungkin yang lain ya. Di sini juga sudah masuk. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka masih sebut dibela Hermes. pula kau ini. Karena ia berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, dianggap mereka Paulus sama si Barnabas itu dewa. Mereka membawa persembahan. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu balik meninggalkan perbuatanmu yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Jangan kamu menyembah kepada batu," kata si Paulus sama Barnabas. Nah, di situ ketika mereka mengatakan kepada Paulus bahwa dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, mereka tidak setuju. Betul? Paulus tidak setuju kalau dia dikatakan sebagai Tuhan atau sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kalau itu kepada Yesus, pasti 100% orang-orang Kristen setuju.
Karena yang dituhankan dan diteoskan oleh Kristen adalah Yesus. Kalau Paulus tidak setuju, dia sendiri pun menolak. Karena bukan doktrin imannya Kristen, Paulus itu sebagai teos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu bukan imannya Kristen. Tapi yang sesuai dengan imannya Kristen, ketika dikatakan teos turun ke bumi dalam rupa manusia, cocoknya kepada Yesus. Dan dari tadi Bu Darni sendiri yang mengulang-ulang kalimat Tuhan turun ke bumi dalam bentuk atau dalam rupa manusia. Anda sendiri dari tadi yang mengulang-ulang seperti itu. Makanya di sini benar Paulus menolak karena itu bukan doktrin imannya Kristen. Ayat 20, tunggu, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga Paulus memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu dia. Yesus Iya, kembali kepada anak teos di dalam Sudah Bu Darni, saya sedang membela Anda di sini. Yesus adalah Mesias di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Apalagi? Oke, Ibu Darni bilang Yesus anak Allah kan, betul? Mesias. Anak Allah kan? Nah, Ustaz Talib, diuji. Anak teos. Anak teos. Makanya begini ya, tadi sudah dijelaskan oleh guru kami Bang Zuma. Gini Bu Darni, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Belum sarapan. Kalau udah capek, duduk manis sambil minum kopi ya, minum kopi campur, terserahlah, ada minyak rem bekas mungkin juga di situ boleh biar makin kental. Gini. Gini Bu Darni, kita pelan-pelan. Di dalam pemahaman orang Yahudi, Yudaism, ada istilah sebagai anak Tuhan atau Bnei Elohim. Ada itu. Di dalam istilah kekristenan ada juga sebagai anak Theos atau anak Tuhan. Sama aja. Semua sama. Itu dikenal. Oke? Di dalam Yahudi, di Mazmur 82 nomor 6, dari sebelumnya bahkan itu dibahas tentang siapa itu Theos dan anak Tuhan dan anak Tuhan yang disandangkan kepada manusia. Bahkan Nabi Musa sendiri dikatakan di Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa dijadikan sebagai Elohim dan ada juga yang mendapat gelar sebagai anak Elohim. Dalam pemahaman Yahudi, manusia yang mendapat gelar Elohim dan anak Elohim sama sekali tidak meyakini kalau mereka itu adalah Elohim yang sesungguhnya, akan tetapi sebagai manusia utusan Elohim yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini. Itu perspektifnya Yahudi. Kristen punya istilah juga sebagai anak Theos, Hoios, Hotheos. Itu ada, atau anak Theos. Namun perspektif yang diambil oleh Kristen berbeda dengan pemahaman orang Yahudi. Kalau pemahaman orang Yahudi sebagai manusia utusan Tuhan, tapi dalam pemahaman orang Kristen, anak Theos adalah Theos, sebagaimana Yesus mendapat gelar anak Theos dan juga diyakini sebagai Theos. Kembali lagi kepada mereka tentang dewa-dewa. Ada dewa namanya Zeus, memiliki anak namanya Hercules, dan dewa Zeus ini menghamili seorang perawan namanya Hera, punya anak namanya Hercules, dan anak dari Theos Zeus yang bernama Hercules juga Theos gitu. Itulah konsepnya. Memang kiblatnya tadi, sejarahnya tidak lepas dari bangsa Yunani. Begitu, kan udah kita bahas tadi. Tidak ada yang sama di dalam pemahaman orang Yahudi dan Kristen ketika membahas tentang Bnei Elohim dalam bahasa Ibrani atau Huios Hotheos dalam bahasa Yunani, atau bahasa Indonesianya sebagai anak Tuhan. Karena dalam orang Yahudi sudah clear, itu manusia utusan Tuhan yang diberikan kewenangan oleh Tuhan. Dalam pandangan orang Kristen, kembali kepada Yesus, anak Tuhan adalah Tuhan. Maka lebih cocoknya kiblatnya orang Kristen, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Yunani ini, dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu lebih cocok kepada Yesus dalam doktrin imannya Kristen, bahwa Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuman di sini mereka salah orang, di sini kepada Paulus dan kepada Barnabas gitu. Oke, terima kasih. Lanjut kepada yang lain. Biar kalian dengarkan dulu Paulus dalam pelayanannya di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Dan diulang ayat lagi. 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Itu perkataan Paulus.
Dengarkan, Itu- biar kalian tersentuh hati kalian itu. Itu Paulus masalahnya ini- bukan pada Paulus masalahnya. Sama Itu kan masalahnya. mereka tadi mengatakan Paulus Orang-orang ini adalah ini- dewa-dewa yang turun Ya. dari langit. Orang Kan gitu orang kan? ini kan salah, keliru karena mengatakan Keliru dong. Paulus. Ya, itu dia. Harusnya jangan ke Paulus, harusnya ke Yesus karena lebih mirip Yesus, dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Gitu itu. Yesus bukan dewa, mirip, Yesus karena itu firman. prinsip imannya Kristen. Firman Allah Dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia, gitu. Ya. Itu imannya Kristen. Coba Coba tunggu izin dulu, kalian masuk kan bentar selama sekali. ini kan menghujat Paulus. Lanjut, di sini masuk Dengarkan duhur juga. Aku Aku dulu bantu. ya. Aku dulu ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, kata Paulus, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Bayangkan kalian itu. Oh, Paulus itu sewaktu dia penginjilan, sewaktu di muka bumi ini, dalam kemurnian hati, pengetahuan, Jangan panjang-panjang, kesabaran Bu dan Darni. kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Iya, 3 ayat lagi. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dan dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar maupun tidak mati. Nah, bayangkan Paulus itu dipenggal kepalanya Ardiansa. Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Gak kasihan kalian? Udah gantian, Masihkah kalian bilang dia itu botak? Budar nih, Nabi gantian dulu. botak. Masihkah kalian bilang gitu? Gantian Budar nih, Enggak, ngomongnya kami gantian. enggak jadi masalah Paulus enggak. Lanjut Bang Ardi. Ngomongnya gantian Budar nih. Konsep kekristenan adalah teos menjadi manusia. Betul nggak Budar nih? Betul nggak? Betul. Jawab dulu dong. Apa itu? Konsep kekristenan adalah teos menjadi manusia. Betul atau salah? Bukan, firman Allah menjadi manusia. Oke. Gitu. Firman itu logos atau bukan logos tuh? Firman itu adalah Allah itu. Iya, firman. Hakikatnya Saya tanya, bahasa Yunaninya firman itu apa? Jangan bahasa Yunani, gak usah bahasa Yunani. Logos lah, jujur lah. Ya kita translate aja supaya orang di bawah itu tercerahkan. Oh, Ditanya ke seluruh manusia paham. di bawah ini, gak akan tahu itu bahasa Yunani. Orang Ke di bawah Indonesia itu, aja. dengerin Budar nih. Konsep kekristenan itu Nah, kalau adalah Bang Ardian saya ini Dengerin payah. dulu. Dia udah bahasanya bahasa alam seker apa? Bahasa asing dia. Bangsatmu. Udah jangan Dengerin aku dulu, lawan Bu. Bang Ardian kau lawannya pakar-pakar bahasa Yunani aja lah. Aku malas Dengerin aku dulu, sama dengerin Bang dulu. Ardian bahasanya mengerikan. Bahasa-bahasa Iya, biar manusia-manusia yang iya. aneh. Aduh, aku Itu, ngomong dulu alien, lah. bahasa alien bahasamu. Jadi nggak Iya, ngerti sabar awak. dulu Budar nih. Saya kasih tahu dulu, sabar loh, Budar. kompres Masih aku siang hidup ini. pula Ini ini. belum malam ini, Bah. Macam mana pula lah. Sabar dulu. Firman itu adalah Allah dalam kitab Anda, tapi kita nggak mau tuh pakai Allah tuh. Kita maunya pakai theos tuh. Di situ karena kita tulis logos itu menjadi theos. Logos itu adalah theos. En archi en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos tuh. Kai theos en hologos tuh di situ tuh tertulis tuh. Jadi logos itu theos, theos itu logos kan gitu. Berarti kalau Anda Budar nih mengatakan firman menjadi manusia, berarti secara langsung juga mengatakan theos menjadi manusia karena theos adalah logos gitu loh. Nah, konsep kekristenan itu theos menjadi manusia tuh. Berarti sama dengan yang diungkap oleh Ustadz Alif tadi tuh, theos menjadi theos turun ke bumi tuh menjadi manusia. Sama. Jadi memang konsep itu memang diambil dari konsep pagan. Budar ini harus tahu sejarah Tertullianus itu abad kedua itu dari tradisi orang-orang pagan tuh, bukan orang-orang beragama. Itu nggak bisa dibantah tuh, Bu. Semua orang Kristen mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh semua tahu bahwasanya konsep teologis Trinitas tuh itu dari Tertullianus, Bu.
Siapa Tertullianus? Orang pagan. Ya terimalah Bu, itu kenyataannya gitu kok. Nggak apa-apa lah Bu Darni, kita nggak akan menyalahkan kok Bu Darni jangan nyembah dewa. Enggak, tetap aja nggak apa-apa. Itu haknya Bu Darni mau nyembah dewa, itu nggak ada masalah gitu loh. Memang begitu konsepnya kekristenan itu harus dibuka dengan lapang dada gitu loh Bu. Memang nggak sama konsep kita Bu. Kalau konsep Islam kita menyembah Tuhan. Kalau konsep Kristen menyembah Theos kan dewa. Nah itulah, lanjut. Oke, saya sapa dulu Pak Pendeta Kalingga Putra, monitor Adventist. Selamat bergabung Pak Pendeta. Pak Kalingga, selamat bergabung. Mana Pak Kalingga? Ini Pak yang di Kalingga bawah. ini. Ini pendetaku, ini pendeta Lingga. Nah, silakan. Aku Pak Kalingga jemaatnya, umatnya aku. Pak Kalingga Silakan, ya? silakan. Pak Kalingga Putra, silakan. Pak Kalingga yang baik itu kan? Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Pak Kalingga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wih, alhamdulillah pula bah. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Wih, Segala puji kepada Allah dalam segala keadaan. Masya Allah. Saya doakan semoga Pak Pendeta bisa menemukan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya Allah. Itu ya. Gimana Pak Pendeta, ini jemaatnya ini nggak ngerti loh konsep ketuhanan. Gimana nih Pak Pendeta? Lah aku mau ngomong apa, namanya juga perbedaan perspektif ya kan. Jadi ya memang begitulah. Cuman kita kan kalau kita lagi bicara tentang, saya hanya menekankan selalu kalau bisa bicara tentang teks harus dijawab juga dengan teks. Bicara tentang konsep dibalas dengan konsep, begitu, jangan dia campur aduk gitu. Itu aja sih. Ya kalau konsep itu kan tertulis tuh Pak. Betul nggak? ya, Konsep itu tertulis atau tidak? bukan konsep itu, bagaimana mau saya katakan? Konsep itu digali dari yang tertulis. Iya, dari tertulis kan dasarnya kan? Iya, tapi Ya sudah. kalau konsep itu sudah, kalau di kekristenan ya kita katakan konsep itu berupa tafsir, itu hasil dari Oke. tafsir. Konsep ketuhanan Kristen dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Digali dari yang tertulis, makanya Saya nggak tanya itu. Konsep ketuhanan Kristen itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan tuh Pak? ya konsep dia ada. Kalau saya secara pribadi, semua yang disebut konsep bukan dari Tuhan, dari manusia. Oke, berarti konsep ketuhanan Kristen murni bukan dari Tuhan, sepakat? Ya itu dari bapak-bapak gereja. Oh ya sudah, berarti ya clear di sini bahwasanya hanya Islam lah konsep ketuhanan yang memang berasal dari Tuhan tuh. Misal Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku tuh. Itu konsep ketuhanan kita. Bang Ardiansa, sejak kapan Allah berhadapan dengan Muhammad? Sabar dulu Mana dalilnya? Bu Darni, sabar Bu Darni. Waduh, kalau Bu Darni ngomong saya terjun nih dari sini. Terjun loh ya, saya terjun loh ya. Terjun nih saya nih. Sorry. Bang Ardiansa, apa yang abang baca itu adalah teks. Belum kita bicara konteks, belum kita bicara yang lain. Jadi jauh dari teks itu. Ya. Konsep adalah turunan yang terlalu jauh sudah jauh dia dari teks. Iya, oke. Jadi gini. yang abang baca itu bukan konsep, itu adalah teks. Siap Pak. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Saya lanjut ya Pak. Silakan. Oke. Konsep itu mempunyai dasar tuh Pak. Betul nggak? Ya teks lah dasar dari konsep. Iya. Loh, teks dasar dari konsep. Nggak kebalik Pak. Iya, teks. Gimana? Semua konsep harus didasari teks. Ah, itu benar kali itu. Bukan teks, bukan konsep berasal bukan teks berasal dari konsep, kebalik. Yang betul itu konsep berasal dari teks. Itu yang benar. Ya, tuh. begitu itu. Iya, oke. Dasarnya harus teks. Iya, oke.
pengertian tuh yang diabstrakkan tuh dari peristiwa-peristiwa yang konkret yang terjadi di dalam sebuah tekstual tuh. Sepakat ya Pak? Saya ulangi lagi, pengertian tuh yang diabstrakkan tuh dari peristiwa-peristiwa konkret yang diambil dari tekstual tuh. Sepakat? Apa ya? Saya kurang bisa menelaah kalimatnya. Oke. Gini deh. Bapak ada laptop di situ atau HP? Saya hanya pegang yang saya pakai ini. Oke, aku banyak dibilang Rocky Gerung. Iya, gara-gara kebanyakan nonton Rocky Gerung kampret. Jadi bahasa saya kayak gini nih. Mohon maaf ya. Jadi gini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh, konsep memiliki 3 definisi tuh. Tetapi dalam ranah ini, konsep bukanlah sebuah rancangan manusia tuh. Andai pun disebut rancangan, maka konsep adalah rancangan dari Tuhan tuh yang betul.